Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat untuk guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Arta Bolon Berutu. Saya guru PAUD KB Karina Bintang, Desa Lai Ikan, Kota Subulu Salam, tepatnya di perbatasan Provinsi Aceh, Sumatera. Kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan berjudul Harap Melintas. Penasaran bagaimana ceritanya? Selamat menyaksikan. Desa Lai Ikan adalah permata tersembunyi di perbatasan Aceh Sumut dengan luas 1.200 hektar pegunungan tropis yang subur, sungai deras seperti Lai Kombe. Namun, jarak dari pusat kota Subulu Salam bila menggunakan kendaraan roda 2 membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Faktor geografis menjadi saksi bisu dinamika perbatasan yang penuh tantangan seperti longsor, pohon tumbang akibat angin kencang, jalan yang ekstrim hingga jalan licin akibat tumpahan minyak CPO. Penduduk Lai Ikan mayoritas petani gambir, di mana petani gambir menempuh perjalanan menuju kebun dengan berjalan kaki hingga 1 jam. Selain jarak tempuh yang jauh, proses pengolahan gambir pun butuh waktu yang lama, menghabiskan waktu dimulai pagi hingga sore, sehingga sebahagian masyarakat memilih untuk mandah di ladang. Sebab itu, mereka harus membawa anak-anak untuk ikut mandah, sehingga anak-anak mereka tidak dapat masuk ke sekolah setiap harinya. PAUD Terpadu Karina Bintang berdiri sejak tahun 2021, menjadi harapan bagi anak usia 4-6 tahun. Dengan hanya 1 ruang kelas sederhana, sekolah ini melayani anak dari 3 dusun di Lai Ikan. Saya sebagai guru dedikatif yang telah mengabdi selama 4 tahun, melihat pendidikan usia dini bukan sekedar rutinitas, melainkan panggilan jiwa untuk menyalakan api pengetahuan di perbatasan yang sering terlupakan. Di tengah itu saya melakukan literasi numerasi menjadi pondasi agar anak paham konsep dasar. Tantangan yang saya hadapi sebagai guru di PAUD KB Terpadu Karina Bintang: 1. Jarak yang jauh, jalan yang berliku, dan tanjakan ekstrem yang rusak. Terkadang sisa tumpahan minyak CPO yang membuat jalan licin dan berbahaya, serta kondisi geografis yang rentan terhadap cuaca buruk seperti longsor, kayu tumbang karena angin kencang. Inilah jalan yang harus saya lewati bersama kedua anak saya, menikmati dinginnya angin pagi, teriknya siang hari, bahkan turunnya hujan. 2. Keterbatasan infrastruktur seperti sinyal internet yang rendah, tidak ada arus listrik di sekolah, peralatan belajar yang minim. 3. Faktor sosial, rendahnya literasi orang tua membuat mereka ragu pada manfaat PAUD. 4. Gaji. Di tahun pertama saya mengabdi tidak mendapatkan gaji, lalu di tahun berikutnya dengan gaji 20.000, dan sekarang saya mendapatkan 250.000 per bulan, menerima 3 bulan atau 5 bulan sekali. Walau berat tantangan yang saya jalani, namun ini menjadi motivasi yang kuat untuk saya terus berkembang dan terus semangat demi anak usia dini di daerah perbatasan. Harap Melintas saya rancang dengan 6 pilar utama: harmoni, aksi, rasa peduli, literasi, numerasi, dan terpadu. Setiap pilar diimplementasikan melalui kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. 1. Harmoni, membangun keselarasan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 2. Aksi, dorong inisiatif nyata, menghitung bahan alam, memilih benda sesuai huruf atau gambar yang ditunjuk. 3. Rasa peduli, menghargai dan saling berbagi sesama teman. 4. Literasi, fokus prabaca tulis, mengenal huruf dan angka. 5. Numerasi, kemampuan menghitung benda. 6. Terpadu,
Gabung literasi numerasi dengan memahami angka dan kuantitas sekaligus mengenal urutan angka dan bentuk sambil diskusi. Berikut ini kegiatan kami dalam menerapkan harap melintas. Siapa yang punya gambir di ladang? Siapa? Siapa yang orang tuanya kerja di ladang ngambil gambir? Oke. Siapa yang membantu orang tuanya di ladang? Di kakak Holidah ada kebun sawit. Kakak gambir. Tadi ini adalah daun gambir dan ini adalah olahan dari getah gambir. Ini angka berapa Kakak Rahma? Oke, sekarang coba ambil gambirnya berapakah dibuat di angka 3 ini? Berapa jumlahnya? Oke, coba kita sama-sama hitung. Benarkah dibuat Kakak Rahma? Ayo. Coba hitung dulu. 1, 2, 3. Ini bentuk angkanya. Ini jumlahnya. Ini angka 3 dan inilah dia banyak 3 itu. 1, 2, 3. Namanya, yo. Ini huruf G. Ini huruf M. Ini huruf B. Ini huruf apa? Ini huruf R. Kak? Berapa hurufnya itu? 6. Berapa huruf? 6 huruf. Bisa aku masukin. Kita tusuk dulu durinya ya. Adanya TK di Desa Laikan, diterapkannya literasi dan numerasi anak-anak Laikan dan khususnya anak saya sudah bisa mengenal huruf, mengenal angka, benda, bentuk, dan saya bangga dengan sekolah Laikan. Laikan mudah-mudahan semakin meningkat dan semakin maju.